Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel sayur bening. Tapi semalam nggak bening ya. Juga nggak butek sih. Cuma agak buram dikit. Di kripto dapat cuan ke gua shot Floki ya. Kemarin lumayan dapat. Tapi saw yang nggak ini. Semalam 2 kali kena tendang saw. Agak anomali saw ini. Padahal datanya bagus keluar. Seharusnya semalam datanya bagus ya. Keluar hijau di atas forecast. Harusnya dolar menguat. Dolar juga nggak menguat. Nah, sawnya yang hijau lumayan. Hijau saya pikir ini harusnya drop kan. Dia tembus lagi. Kena tendang kedua kali, saya tunggu pas dia sorong ke 2352, di situ saya shot yang ketiga kali. Untung dapat, tapi dapat pun masih rugi dikit. Tapi ya nggak rugi kalau dihitung dapat dari Floki kan. Ada kalau trade semalam adalah cuan tipis, tapi harusnya lumayan. Jadinya ini kadang ya gitulah kalau lagi rezekinya nggak lancar ya. Padahal harusnya semalam dolarnya menguat karena data-datanya itu mendukung, tapi justru dolar nggak menguat ya. Saunya yang hijau dengan ya, market maker ternyata lebih ngikut ludahnya si Jerome Powell kayaknya. Karena Jerome Powell-nya masih keras kepala, belum mau kasih ini, makanya belum ada signal cut rate, masih keras kepala dia, jadi bandar ya kasih takut-takut dikit ini. Terus juga mungkin faktor mendekati ini sih, mendekati tarif ya, itu juga bisa dipakai isu, padahal udah nggak terlalu gimana, tapi ya namanya bandar kalau ngolah market apa aja bisa dia pakai kan. Padahal kemarin agak positif ya, nggak tahu dolar kenapa. Selain newsnya bagus, dia punya data hijau di atas forecast lagi kan. Terus juga semalam big bill-nya si Trump di Senat pas, tapi tipis, menang tipis. 51-50, gila ya, hampir nggak lewat tuh bill, tapi udah pas. Dan sekarang di offer ke Kongres ya, dari Senat udah ini, tinggal Kongres. Nah, Trump ngepush mereka harus lewat ini bill ya, big bill ini harus lewat. Makanya Trump agak-agak ini, kalau harus kelar ini. Kalau nggak kelar sampai di Independence Day, kalau belum kelar nggak ada holiday katanya. Ya lihatlah. Ya, makanya kemarin harusnya saya nggak tahu billnya di Senat nggak terganjal lewat ya kan, terus data ekonomi, tapi dolar indeksnya nggak naik ya. By the way, nanti kita lihat dia punya event hari ini. Ini saya buat video sekarang, market cap di 3 triliun,27 billion, turun 1,2%. Volume juga agak drop, hampir 1%. Sekarang di pas 100 billion ya. Nah, dominasinya menguat lagi 64,7. Makanya agak ini, tadi semalam agak ngedrop ya ke 105 sekian. Ini sekarang agak sedikit udah ke atas 106 lagi. Fear and Greed agak turun, kemarin di 50, ini 46, masih posisi netral. Nah, altcoin season 21/100. Saya buat video sekarang posisi BTC di 106.207 dolar, ETH di 2429,
XRP $2.18. Nah ini kalau hari ini begini agak sulit scalping nih. Mau short juga agak ragu, mau long juga tipis ini. Dia punya BTC DOM-nya di 64,7, sulit. Hari ini agak sulit nih kayaknya. Ini kalau kondisi begini, kalau mau scalping long kayaknya kalian cari meme coin ini. Ya, ini penguin yang lagi disorong, ya, penguin agak lumayan hijau, meme coin. Lain, tapi semalam Floki lumayan, short Floki lumayan dapat, untung lumayan dapat di Floki, makanya Sau ketutup lah, agak sedikit rugi di Sau, 2 kali kena tendang, 1 kali makan balik, tapi ya masih minus. Ini kalau kita lihat event hari ini agak anomali dia. Harusnya saya kirain disetel, harusnya disetel menguat dolar kan dengan Independence Day, rupanya nggak menguat. Data ekonominya keluar bagus semalam ya. Newsnya dia punya bill pass di Senat. Harusnya kan agak positif. Ya, nih sama saya buat video, posisi masih di dolar indeks 96,3. Siang dah. Tapi kayaknya hari ini mungkin stock market bisa agak merah saya rasa malam ini. Dow Jones atau S&P 500 ya. Lihat tuh event semalam ya. S&P Global Manufacturing-nya hijau di atas forecast. Forecast-nya 52%, dia naik 52,9 hijau. ISM Manufacturing PMI-nya di atas forecast juga. Previous-nya 48,5, forecast 48,8, dia keluar 49. Ya kan? Begitu juga ISM Manufacturing Price-nya juga di atas forecast. Forecast-nya 69,6, dia 69,7 ya. Job opening juga naik, pembukaan lapangan kerja yang dari 7,3 sekian diperkirakan turun justru naik 7,7 ya kan. Pak bagus, harusnya itu event pentingnya itu hijau semua dan bukan sesuai forecast, di atas forecast lagi. Kan harusnya
dolar indeks harus menguat, justru masih melemah di situ. Yang jeleknya Atlanta Fed GDP now turun kan dari 2,9 jadi 2,5. Nggak mungkin diambil itu. Ya satu-satunya alasan ya Bandar masih ikut ludahnya si Jerome Powell semalam. Ya, dia nggak ikut ini. Nah, malam ini gimana? Ini udah tanggal 2. Ya. 2 hari lagi, hari Jumat, dia Independence Day. Dia setel nggak? Agak menguat dolarnya atau enggak? Tapi saya tahu masih nunggu. Saya mau cari short lagi. Andai kata dia sorong ke 2350, 32 salah ngucap lah kita. Ya, kalau dia sorong ke 50 aja, dia mungkin di situ saya ambil short. Jadi ya lihatlah. Ini masih hijau tipis, belum. Jadi kalau dia agak hijau tebal ke atas, nah saya ambil short. Belum masuk sisau. Harusnya ya saya masih pengen ambil short sih untuk SAU. Hari ini event jam 8.15 ada ADP, non-farm employment ya. Non-farm employment change untuk Jun ada kenaikan. Sebelumnya 37.000, ini perkiraan forecast 99.000 ya. 10.30 crude oil. Terus nggak ada event penting selain itu ADP, non-farm employment change sama crude oil untuk hari ini. Ya, besok lebih ini ya, NFP besok ya, Kamis ya. Sama unemployment rate, angka pengangguran naik 4, perkiraan forecastnya ya. Besok eventnya penting, tapi juga besok cepat tutup dia Wall Street. Karena tanggal 3 udah memasuki udah holiday sebenarnya untuk perayaan Independence Day, makanya agak cepat tutup dia Wall Street besok tanggal 3. Tapi tanggal 3 banyak event penting. Kita lihatlah gimana malam ini, ada perubahan apa gitu, atau rada posisi sideways kah untuk kripto. Makanya hari ini kelihatan agak-agak dengan kondisi gini agak sulit sih mau scalping, mau short juga agak tanggung, mau long juga ngeri. Lihat BTC DOM-nya di 64,7 ya kan, koinnya sulit naik gitu, kecuali meme koin yang mau dipom-pom itu sih. Kalau altcoin yang bagus, yang fundamental, kayaknya masih posisi tanking saya rasa. Pengen short, sebenarnya kondisi gitu saya lebih suka short sih. Karena kalau nanti dia agak drop dikit BTC-nya itu ketarik dia ya. Lagi pantau lah, ini koin-koin yang dipom-pom bisa dipantau mau di short ya.
portal disorong agak hijau mungkin sementara ya. Itu saya pantau. Kalau saya lihat nanti dia habis gas, nggak ada volumenya mulai drop, mungkin saya coba short. Biasa koin-koin gitu nggak panjang dia disorong, nggak lama. Itu dipantau kalau mau short. Penguin belum bisa di short ini, kayaknya masih lumayan volumenya. Tunggulah, lihat nanti atau besok penguin ya. 4G penguin ini penggu ini dipantau juga. Kalau pengen short, tapi dipantau jangan sekarang, dipantau dulu. Jadi ya begitu aja, kita lihat ya ke depan dalam 2 hari ini. Mana dia agak ngefek selain untuk minggu-minggu ini, tanggal 4 ini Independence Day-nya ya. Terus dia punya bill. Kalau dia pas mungkin agak ini, tapi market bisa aja bandar agak ini. Kalau dia mau setel turun dia takut-takutin ya kan dengan ini. Jadi posisinya terserah bandar. Kalau banyak orang pikir kan, oh ini bill bisa pas ini hijau. Banyak yang orang long misalnya, disetelah turun dengan diberitakan tarif begini, tarif begitu. Nah kalau banyak yang pikir, oh ini tarif akan ini, kalau lebih berat yang short, ya kan, dia sorong lah. Wah bill pas begini, ada duit masuk ke market. Narasi selalu bandar banget, jadi makanya kondisi begini agak sabar-sabar, lihat dulu dia mainkan ke arah mana ya, karena ini gampang diolah sama bandar ini, suka-suka dia mau mainkan narasi apa. Jadi kita agak tunggu dikit lah, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru. Oke, jadi begitu aja video di hari Rabu ini ya, nggak usah buru-buru. Pokoknya kalau ada dapat momentum nanti masuk, cari lagi ya kan. Kalau nggak ada tunggu gitu. Oke, begitu aja video di hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.